Baik, baik kita lanjut ya. Jadi ini masih di bagian chapter pertama ya, terkait pengenalan project management dan its context. Jadi di sini akan kita bahas ya, apa yang menjadi kriteria sebuah sukses sebuah project. Jadi di sini ada beberapa cara ya untuk mendefinisikan project sukses ya. Misalnya yang pertama adalah bahwa project memenuhi dalam hal tiga hal tadi ya, tiga hal utama. Ada scope, time, dan cost ya. Cost-nya semuanya sudah terpenuhi, jadi ruang lingkupnya tercapai, waktunya tercapai, biayanya juga masih tercapai ya. Kemudian di sini adalah yang kedua adalah project memuaskan, satisfied the customer atau sponsor ya. Jadi selama customer dan sponsor terpuaskan atau puas dengan hasil yang sudah dideliverkan, nah ini sebenarnya boleh dibilang bahwa project itu sukses ya sebenarnya ya. Nah, kemudian di bawah bahwa the result of the project meets its main objective ya, jadi akan memenuhi objektif tujuan utamanya, such as making saving certain amount money, jadi mungkin ada sedikit penghematan uang, kemudian providing good return on investment, jadi ada istilahnya apa, return on investment, atau sebenarnya paling simpel ya, simply making the sponsor happy, ini yang paling utama sebenarnya. Jadi kita harus bisa membuat si sponsornya happy ya. Asal sponsor happy dan dengan catatan kita pun juga happy ya. Happy dalam artian secara time dan cost kita masih terpenuhi ya. Jadi kita nggak rugi juga sebenarnya ya. Oke. Nah, kemudian di sini apa saja ya kalau tadi kita bicara kriterianya. Nah, ini kita bicara apa saja yang membuat project itu bisa sukses ya. Meskipun sebenarnya akan ada banyak faktor ya. Nah, beberapa faktor di sini mungkin ini hanya untuk pengantar dulu ya. Beberapa faktor yang mendorong atau membuat sebuah project itu bisa sukses atau tidak. Nah, yang pertama misalnya adalah kita bicara terkait dengan yang namanya dukungan ya, support dari eksekutif. Artinya eksekutif itu siapa misalnya? Contoh organisasi ya, organisasi itu kan pasti ada yang namanya board of director ya, atau direktur-direkturnya, kemudian ada di bawahnya lagi ya. Oke, meskipun contoh nih ada project untuk departemen tertentu, anggap untuk departemen keuangan, finance ya, keuangan atau departemen untuk procurement, untuk pengadaan barang ya. Oke, meskipun itu sebenarnya untuk user mereka, tetapi kita tetap harus membutuhkan yang namanya dukungan dari pihak eksekutif ya. Pihak eksekutif itu artinya ini harus didukung dengan mereka dari pimpinan bahwa proyek ini memang didukung. Dengan demikian nanti bisa ada namanya faktor dipaksa ya, bahwa soalnya gini, kalau misalnya nggak dipaksa, biasanya proyek itu ujung-ujungnya nggak dipakai. Misalnya kalau kita bikin aplikasi, ujung-ujungnya hanya oh aplikasi selesai terus nggak dipakai ya. Nah, dengan adanya dukungan, baik dukungan secara pelaksanaan maupun pas sebelum persiapan, nah itu bisa nanti dipakai untuk memastikan bahwa proyek itu bisa berjalan dengan baik ya. Oke. Nah, kemudian yang ini user involvement, jadi keterlibatan user, karena user tadi di beberapa part mungkin sudah saya jelaskan ya. User adalah seorang yang nantinya akan menggunakan aplikasi ya, nantinya akan menggunakan aplikasi atau nantinya yang akan menggunakan produk ya. Nah, usernya harus dilibatkan baik mulai dari perencanaan, eksekusi maupun nanti nge-review ya. Jadi jangan sampai user nggak dilibatkan. Misal contoh kita bikin project, tahu-tahu jadi aja, terus dikasihkan ke user. Nah, pasti usernya nggak akan pasti akan sulit sekali menerima project tersebut ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah experience project manager. Meskipun ini masih experience ini sebenarnya masih bisa ditumbuhkan ya, bisa ditumbuhkan dan bisa dikejar kan. Nah, ketika Anda belajar ini otomatis sebenarnya nanti Anda akan lulus menjadi seorang experience ya, experience meskipun satu semester tapi sudah experience untuk menjadi seorang project manager ya. Nah, yang kedua adalah clear business objectives ya. Jadi objektifnya harus jelas ya, harus jelas sekali ini tujuannya untuk apa. Jangan cuma mengada-ada contohnya. Jadi project itu adalah tidak punya tujuan. Yang penting asal ada project. Nah, itu juga jangan salah ya. Jadi business objektifnya harus clear banget ya. Kemudian scope-nya juga jangan terlalu luas, minimize scope, ruang lingkup itu penting ya. Semakin luas, semakin pusing, semakin bikin chaos dan seterusnya. Jadi pastikan scope-nya itu sangat terbatas ya, sangat limited, minimize. Tetapi itu sudah memang itu sudah dalam termnya, term kontraknya ya, kontrak project kita ya. Kemudian diharapkan juga menggunakan standar software ya, infrastrukturnya. Kemudian
ada requirement yang sudah firm, artinya sudah diokekan kedua belah pihak, requirement, nah ini penting banget. Kemudian metodologinya juga udah formal, artinya juga udah disepakati urutannya. Kalau kita bikin software, jelas ya urutannya. Pertama harus ada tahap analisis, misalnya cuma contoh ya. Analisisnya mau berapa bulan, productionnya, developmentnya berapa bulan, kemudian go live-nya kapan. Jadi metodologinya jelas ya. Kalau bikin rumah juga sama kan, bikin pondasi dulu, dari pondasi bikin badan, dari badan bikin atap dan seterusnya ya. Bikin jembatan juga sama ya, metodologinya juga harus jelas ya. Kemudian estimasinya jelas, ini harus penting ya, jangan estimasinya ngasal, jangan cuma berdasarkan pengalaman aja mungkin ada nggak cukup ya. Kalau bisa kita mengestimate-nya secara reliable dengan hitungan yang akurat dan cermat ya, tapi juga jangan terlalu lama ya, biar nanti propose project-nya nggak terlalu mundur ya. Kemudian ada beberapa kriteria yang lain, misalnya ini mungkin silahkan dibaca ya, small milestone, proper planning, dan seterusnya ya. Nah, Nah, di sini ada hal yang menarik ya. Jadi beberapa penelitian menemukan bahwa perusahaan yang Excel itu menjalankan dengan sempurna ya, excellent in project delivery capability, biasanya ya di sini disampaikan biasanya mereka use an integrated project management toolbox ya. Jadi mereka sudah terbiasa ya menggunakan toolbox yang sudah terintegrasi ya. Biasanya mereka menggunakan project management tools ya, atau mungkin sudah ada banyak template-nya ya. Oke, jadi integrated project management toolbox ini penting menurut mereka yang sudah winners ya, yang sudah berhasil, mereka selalu menggunakan itu ya. Kemudian mereka menumbuhkan project leader ya, jadi mereka itu membibit ya, akan membibit terus leader-leader. Jadi ketika ada project management, nanti ada satu yang potensial untuk menjadi leader, nanti dipakai untuk project yang lain, demikian seterusnya ya. Dan kemudian mereka juga di sini di combine dengan kemampuan ini ya, kemampuan bisnis dan soft skill-nya ya, combine ya. Kemudian ini ada namanya develop streamline project delivery process ya. Jadi untuk mengembangkan project mereka udah ada namanya mekanisme untuk delivery-nya seperti apa dan itu udah di streamline-kan ya. Dan yang penting mereka melakukan yang namanya monitoring ya dengan cara misalnya di sini mengukur kesehatan sebuah project ya menggunakan matrix atau mungkin bisa menggunakan satisfaction customer atau mungkin menggunakan ukuran ROI artinya ini saya udah invest berapa banyak. Nah, pokoknya diukur terus ya, diukur terus untuk memonitor untuk memastikan bahwa project saya masih baik-baik saja ya. Oke. Nah, kemudian di sini akan dibahas ya, apa itu yang disebut sebagai program dan project portfolio. Nah, kalau program ini adalah group of related project ya, yang memanage in coordinate way to obtain benefit and control not available from managing individual ya. Kemudian di sini ada program manager ya jelas berarti ini adalah manager dari programnya. Dia memberikan leadership dan direction ya untuk project manager head ya. Nah, jadi intinya program manager itu mungkin kurang lebih dia akan memimpin beberapa project ya. Oke. Contoh beberapa common program ya dalam bidang IT ini contoh misalnya program infrastructure misalnya ya. Atau mungkin development application di sini ya. Jadi ada beberapa program-program yang yang sama nanti dimanajeri dengan cara yang sama ya. Atau mungkin program user support ya. Oke. Nah, satu lagi, ini ada istilah namanya portfolio ya, project portfolio. Jadi mungkin sebelum di part yang sebelumnya mungkin sudah dibahas juga ya, apa itu portfolio. Jadi portfolio ini adalah sebuah ketika kita menjalankan project, itulah sebagai portfolio ya, portfolio. Jadi ketika Anda menjalankan project, baik itu sukses maupun tidak, itu adalah portfolio ya. Jadi kalau banyak suksesnya berarti portfolio Anda adalah portfolio yang sukses-sukses semua ya sebenarnya. Nah, kemudian di sini ada baiknya juga, ini ada namanya portfolio manager ya. Portfolio manager ini akan membantu organisasi untuk membuat untuk ini istilahnya ada select and analyze project ya. Nah, jadi nanti dalam kaitannya kira-kira ini project yang cocok buat perusahaan ini apa, buat organisasi ini apa ya. Nah, kira-kira misalnya ada ditawarin project nih. Oke, kalau tidak menggunakan portfolio, nanti kita nggak tahu kemampuan kita sanggup nggak misalnya. Tapi berdasarkan portfolio ini pernah bikin aplikasi mobile yang tipe ini nih. Pernah nih, jadi kita mau nih berani nih ngambil seperti ini.
Bahkan atau sebaliknya, kita mau membangun portfolio yang baru di bidang misal nih blockchain misalnya. Ya sudah, berarti kita harus berani nih ngambil project-project yang bertipe blockchain misalnya. Oke, makanya di sini dalam portfolio management kita perlu juga kalau dalam organisasi ya ada namanya portfolio manager yang akan menentukan atau membidik kira-kira nanti project apa yang mau diambil sebenarnya. Oke, nah di sini ada gambaran bagaimana project versus portfolio ya. Jadi kalau kalau di sini ada dua hal yang ada panah ya, ke arah sana dan ke arah kanan dan kiri. Yang sini ke arah strategik, yang ke sini adalah taktis ya. Oke, nah kalau kita bicara project management memang kita lebih bicara ke taktis ya, karena teknis ya. Sedangkan kalau strategik ini lebih ke arah strategis ya. Kalau project management, nah contoh di sini ya, contoh apakah kita sudah menjalankan project dengan baik, nah itu ya, itu namanya project management. Sedangkan kalau project portfolio management, uh, ini yang menarik ya, ini baru menanyakan diri sendiri seolah-olah ya, are we working on the right project? Nah artinya gini, apakah kita lagi ngerjain project yang cocok untuk perusahaan ini misalnya ya. Nah tadi udah saya sampaikan ya, contoh misalnya ini adalah perusahaan IT yang dari dulu bikin aplikasi mobile misalnya. Tiba-tiba dia ngambil project non mobile nih. Oke, nah di sinilah pentingnya portfolio manager ya atau project portfolio manager. Nah, kalau di sini mereka akan bertanya, apakah ini kita mengambil project yang benar kan gitu ya. Oke. Nah, contoh yang lain, kalau kita bicara project management, our project on time and on budget. Nah, taktikal kan, teknis banget kan, on time, on budget. Nah, kalau ini beda, apakah kita investing in the right area? Tadi contoh ya, biasanya bikin aplikasi mobile, terus tiba-tiba ngambil aplikasi non mobile ya. Nah, apakah kita berinvestasi di area yang benar? Karena nanti otomatis saya harus meng-hire, ngerekrut programmer yang non mobile lagi, atau mungkin berarti saya harus nambah orang lagi dan seterusnya kan. Berarti kan saya investing lagi kan in the right area kan sebenarnya. Oke. Kemudian yang contoh yang lain lagi, do project stakeholder know what they should be doing? Nah, ini lebih ke teknis lagi kan. Kalau ini, do we have the right resource to be competitive? Nah, lebih beda lagi ya. Apakah kita punya cukup resource to be kompetitif? Nah, contoh tadi misalnya kita akhirnya ngambil project blockchain. Nah, punya nggak orangnya yang bisa blockchain? Jangan-jangan nggak punya nih. Bisa nggak punya nggak kita punya programmer blockchain? Nah, bisa nggak punya analis blockchain? Ternyata nggak punya ya. Oke, jadi ini perspektif, tetapi dua perspektif yang berbeda, tetapi ini penting ya dalam project management ya, strategik sama tactical ya. Oke, jadi kalau portfolio dan sama tadi ya program-program tadi lebih ke arah bagaimana kita mengelola terhadap project-project yang sudah ada ya. Oke, nah kalau digambarkan ini seperti ini ya, ini mungkin penjelasannya bisa agak panjang. Jadi di sini ada portfolio, jadi ada project. Project ini akan membangun sebuah portfolio ya. Nah, kemudian di dalam portfolio nanti ada program. Program itu yang tadi disinggung ada dalam program itu ada beberapa project juga sebenarnya. Oke, nah di dalam portfolio juga nanti ada sub portfolio. Dalam sub portfolio nanti ada project, ada juga mungkin membayar program dulu ya. Oke, jadi ini hanya hierarki aja ya. Ada project, program dan portfolio atau portfolio. Oke. Ya, jadi demikian ini part yang terkait dengan tadi ya. Nanti kita lanjutkan terkait untuk project management dan konteksnya.